anakku demam, sakit panas. Saya jawab, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebentar lagi kita urus. Santai-santai, jangan ambil di hati. Waktu saya haji beberapa tahun lalu, ada satu bis atau kereta yang baru dibikin oleh kerajaan di Makkah. Khusus kereta ini melayani jamaah haji, berpindah dari Mina, Arafat, Muzdalifah. Jamaah karena kereta baru pasti penasaran, semua ingin naik kereta, termasuk saya ikut mau naik. Tapi semua gesak-gesaan, ramai-ramai mau naik kereta. Akhirnya karena gesak-gesaan naik kereta, saya, banyak orang di depan saya, ada juga banyak di belakang saya. Orang yang di belakang saya saking gesak-gesaan, mereka dorong saya terpaksa dorong orang yang di depan. Orang yang di depan nampaknya dia bisa tahan, dia jatuh. Begitu dia bangun, dia lihat ke belakang. Saya lihat wajahnya sudah marah, matanya sudah merah. Dia lihat ke belakang, anjing kamu. Saya langsung bilang, anjing yang mana ya? Anjing yang mana ya? Mbak, kamu bilang anjing, saya Ali Jabir, bukan anjing. Udah, assalamualaikum, udah selesai. Kenapa harus ambil hati? Dia bilang anjing kan? Saya anjing atau manusia? Berarti dia salah ucapin. Udah selesai, santai. Coba kalau saya marah, dia bilang, bisa enggak? Fikir-fikir ya, fikir-fikir. Kalau orang, ayo coba kalau ada orang berani bilang anjing dia, ayo habis kan. Dah, santai aja, santai. Saya selalu belajar lapang dada. Apapun yang terjadi, tidak ada yang kebetulan. Termasuk kata-kata orang, caci maki, penghinaan, itu semua sudah tertulis dalam takdir. Tidak. Orang bicara macam, tidak usah ambil hati, santai aja, relax. Kalau setiap orang bicara jelek kita ambil hati, kita yang capek, kita yang stres, kita yang pusing. Kita bisa marah, tinggi amarahan, nanti stroke gara-gara orang itu. Apa yang manfaatnya? Santai. Bu, anaknya pecahin bering di rumah, atau gelas jatuhkan sambil pecah. Pecah gelas, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Belajar, jangan langsung bodohin anaknya. Kamu bodoh, kamu dah lihat, kira-kira bering kembali utuh, gelasnya kembali utuh. Apa yang terjadi? Kita dapat dosa dan menyakiti hati anak kita. Belajar Bapak Ibu menghadapi takdir dengan lapang dada, dan yakini kalau memang takdir itu dari Allah, berarti harus kita terima dan ridha, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri satu cerita. Ada orang bapa usia 80. Saya ketemu di salah satu masjid. Seketika salaman, dia minta doa, tolong doakan, saya ingin haji. Saya, Bapak belum haji ya? Sudah 80? Belum. Saya kasih doa dan kasih amalan, insya Allah bisa haji. Habis beberapa bulan kemudian saya terima telepon dari anaknya, tolong Syekh doakan ayah saya. Kenapa? Kecelakaan, ditabrak mobil, dibawa ke rumah sakit. Sekarang dia di mana? Ada di rumah sakit. Ayo saya ke situ. Habis saya isi jadwal, saya mampir ke rumah sakit. Saya begitu bertemu dengan beliau, dia langsung duduk dan peluk saya. Alhamdulillah saya tidak sakit parah, hanya kecelakaan sedikit, tapi alhamdulillah sudah aman. Tapi ada kejadian ajaib. Apa yang terjadi? Ternyata yang tabrak dia orang kaya. Ketika dia orang kaya bersalah, dibawa ke rumah sakit. Dan sepanjang berjalan dia minta maaf sama beliau sampai ke rumah sakit. Dan selalu orang kaya yang bawa mobil, dia bilang sama bapak, mohon maaf Pak Haji, demi Allah saya tidak perhatikan tadi, mohon maaf Pak Haji, mudah-mudahan Pak Haji baik-baik saja, mudah-mudahan Pak Haji semua sehat. Dia nangis orang bapak itu.
Sambil orang kaya tanya, Pak, kenapa nangis? Sakit ya? Enggak sakit. Dari tadi bapa bilang bahaji, 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 sedangkan saya belum haji. Dia kaget, bapa belum haji. InsyaAllah saya bisa bantu. Dia telefon Dubas Saudi, ternyata dia teman sama Dubas Saudi, tolong bantu dia untuk bisa berhaji. Ternyata bukan dia haji, satu keluarga haji dan menjadi tamu kerajaan. Ternyata Allah sudah kabulkan doanya walaupun ditabrak mobil. Itu cara Allah. Makanya saya doakan mudah-mudahan bapa ibu diberikan panjang umur, sihat wal afiat, bisa ke tanah suci, haji dan umrah, ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun ditabrak mobil. Kita harus ambil hikmah. Bisa jadi gara-gara kecelakaan menantarkan kita dapat hajat kita oleh Allah. Kita tidak tahu. Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Jelas? Faham? Ada satu cerita. Mau nggak satu cerita? Sudah? Atau sudah tutup? Satu ya? Satu lagi ya? Satu aja ya? Satu cerita. Ada seorang setiap hari doanya, ya Allah, mohon jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Dia salat tahajud, itu aja doanya, ya Allah, mohon jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Allah berikan rezeki, dia berangkat haji. Sepanjang tawaf, itu aja doanya, ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Tak ada yang lain. Tak ada minta ampun, minta berkah, minta rahmat, tak ada. Itu aja. Sampai ada orang mendamping dia, semenjak saya kenal bapa, itu aja doanya. Apa kata dia? Itu urusan saya sama Allah, kenapa kamu ikut campur? Betul, bebas kita berdoa selama hajat kita halal, selama hajat kita baik, bebas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang ke tanah air, tiba-tiba di tengah malam dia lagi jalan di kampung, masuk gang-gang, sedang membayangkan, kapan ya bisa ketemu jodohku yang selama ini saya berdoa, minta jodoh yang salihah, yang kaya. Sampai orang tanya, kenapa kamu minta yang kaya sih? Kan salihah cantik kan wajar, kenapa minta yang kaya? Kata dia, saya orang susah, masa susah sebelum nikah, susah lagi habis nikah, makanya saya minta yang kaya biar beres. Terserah mau doa apa saja, yang penting doa itu baik dan halal, tidak ada doa yang haram. Pas dia lagi di jalan sedang membayangkan jodohnya, tiba-tiba muncul anjing. Dia lari, dikejar anjing, lari lagi, dikejar anjing, sampai anjing berhasil gigit kakinya. Langsung dibawa ke rumah sakit. Di dalam mobil ambulan dia kesal. Dia berkata, ya Allah, selama ini saya minta jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya, masa dikirimkan anjing? Dia belum tahu ada apa di belakang takdir itu. Begitu sampai ke rumah sakit, ternyata dirawat sama seorang dokter yang cantik, yang salihah, yang kaya, jadi jodohnya. Oh, ternyata Allah sudah kabul doanya, tapi jodohnya lagi di mana? Di rumah sakit. Berarti harus dia sakit dulu supaya ketemu jodohnya. Selalu dia sehat, makanannya sehat, tak pernah sakit. Allah kirimkan anjing, gigit kakinya supaya ketemu jodohnya di rumah sakit. Begitu cara Allah, dan kita tidak bakal faham bagaimana cara berbagai macam cara Allah. Intinya lewat ujian Allah kabulkan hajat kita, bahkan Allah menantarkan kepada hal yang lebih baik. Allah maha baik, Allah maha rahman, Allah maha rahim. Belajar ketika ada musibah, belajar ucapkan alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ya Allah, sempurnakan pahalaku terhadap musibah ini dan ganti yang lebih baik. Itu doa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham? Jelas?
Ayo kita semangat membangkitkan dan meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa Ibu, mohon doa restu. Doakan kami untuk terus memperjuangkan, melahirkan dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara terbesar para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dari keluarga bapa ibu menjadi penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya Al-Quran.